فاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الفاتحة إلى أرواح الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سريت من حرمين ليلا إلى حرمي، كما سرى البدر في داج من الظلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت، إن الكبائر في الغفران كاللامم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, innama yatadhakkaru ulul albab. Shadaqallahu maulanal azim. Hadirin dan hadirat para musyrif dan santri Pesantren Tahfiz Madinah Quran yang insya Allah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan pada kita, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam
Allah bahagiakan dan selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah anugerahkan pada kita husnul khatimah, dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah pertemukan kita dengan kekasih hati kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita mulai ta'lim pada kesempatan pagi hari ini, mohon berkenan untuk membacakan suratul Fatihah, khususkan untuk nenek kami tercinta Ibunda Hajjah Siti Salamah yang saat ini dalam keadaan sakit. Kemudian juga untuk Ibunda tercinta Ibunda Hajjah Siti Hasanah yang saat ini juga dalam keadaan sakit. Dan juga untuk bibi kami tercinta Kakanda Hajjah Maisarah yang saat ini juga dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat segala penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan menjadikan penyakitnya sebagai pelebur dan penggugur dosa-dosanya. Dan kita yang mendoakan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berkahi kesehatan kita, sehingga semakin sehat tubuh kita, semakin istiqamah beribadah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala anna Allah yashfi mardana wa mardal muslimin shifaan kamilan ajilan la yughadiru saqaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ta'lim kita pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan bab wudu, dan pada pagi hari ini saya akan menyampaikan 25 keutamaan wudu. Apa keistimewaan wudu bagi seseorang? Apa keistimewaan wudu bagi diri kita? InsyaAllah akan saya sampaikan 25 keistimewaan wudu bagi diri kita. Dan bila mana waktunya tidak memungkinkan, maka InsyaAllah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, dan mudah-mudahan senantiasa mendapat hidayah dan taufik untuk ringan langkah kita berjumpa bertatap muka dengan ulama guru-guru mulia kita, dan mudah-mudahan untuk hadir di majlis-majlis ta'lim. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa secara singkat wudu ini adalah salah satu ibadah yang merupakan ciri khas orang beriman. Karena itu yang pertama, ciri yang pertama saya sampaikan melalui hadis yang pertama, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Thauban. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saddidu wa qaribu wa'malu wa khairu a'malikum as-salah wa la yuhafizu 'ala al-wudu'i illa mu'min. Jamaah rahimakumullah, saddidu artinya tepatkan bidikanmu. Jadi saya sudah pernah sampaikan bahwa ada doa yang bagus sekali untuk kita ini bisa istiqomah dalam hijrah. Ya, doa ini singkat dan doa ini diajarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, doa ini yang pertama memohon hidayah supaya bisa hijrah. Karena hijrah itu juga perlu energi. Hijrah itu perlu keberanian. Hijrah itu perlu ketegasan. Hijrah itu perlu keyakinan. Orang yang tidak yakin tidak akan hijrah. Orang yang tidak berani tidak akan hijrah. Orang yang tidak tahu tidak akan hijrah. Kemudian yang kedua, bagian doa ini meminta setelah hijrah supaya diistiqomahkan, begitu. Supaya diistiqomahkan di dalam hijrah. Jangan sampai berkeming lagi. Musibah terbesar dalam hidup kita adalah bukan banjir, bukan gempa atau tsunami. Tetapi musibah yang terbesar dalam diri kita adalah ketika kita sudah ditunjuki jalan hijrah, lalu kemudian kembali ke jalan jahiliyah. Itu musibah yang paling besar. Nah, karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang sudah mencintai majelis Sabtu subuh ini, mudah-mudahan kita istiqomah dalam hijrah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Doanya seperti apa? Allahumma hdini wasaddidni, untuk kita, untuk saya. Tetapi kalau untuk kita sekeluarga, Allahumma hdina wasaddidna. Mari sama-sama kita ulangi 3 kali. Mudah-mudahan pulang nggak lupa selamanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina wasaddidna. Allahumma hdina wasaddidna. Allahumma hdina wasaddidna. Itu doanya dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta ditunjuki jalan yang lurus yang menyampaikan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, dan minta supaya ketika kita sudah masuk jalan lurus tidak belok kanan, tidak belok kiri. Yang namanya istiqomah itu adalah dimanapun kita berada, kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan takut kepada manusia. Contohnya anak kecil dekat ayahnya nggak mau minum es, nggak mau makan es krim karena takut dimarahi oleh ayahnya. Tapi begitu jauh dari ayahnya, dia kemudian balas dendam, ya, makan esnya bergelas-gelas, makan es krimnya bertubi-tubi. Nah, ini bukan istiqomah, ya. Bayangkan hadirin sekalian, kalau sahabat Nabi, masya Allah, nauzubillah. Kalau sahabat Nabi begini, dekat Nabi bagus, jauh dari Nabi jelek, misalkan begitu. Kira-kira apa sampai Islam ke kita? Gak sampai. Islam bisa menyebar ke seluruh penjuru alam dunia karena murid-murid Nabi itu istiqomah dimanapun berada, ya, bukan karena takut dengan orangnya, tapi justru karena cinta kepada Nabi. Apa yang diajarkan Nabi dipegang erat, kemudian uddu 'alaiha bin nawajiz, digigit dengan gigi geraham, jadi tidak mudah lepas. Kalau kata guru nggak boleh, maka dimanapun nggak boleh. Jangan dekat guru nggak boleh, jauh dari guru balas dendam. Itu namanya belum istiqomah. Nah, yang pernah seperti itu istighfar, taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang disampaikan oleh guru bukan dari guru, yang disampaikan oleh guru dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keselamatan kita semua. Kemudian wa'malu, dan beramallah, wa khairu a'malikum as-salah, dan sebaik-baik amalan kalian adalah salat. Wala yuhafizu 'alal wudu'i illa mu'min, dan tidak menjaga wudu kecuali orang beriman. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian Sahih Ibnu Hibban, dan juga diriwayatkan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Nah, jamaah rahimakumullah, wala yuhafizu 'alal wudu'i illa mu'min, tidak menjaga wudu kecuali orang yang beriman. Jadi di sini kita lihat
bahwa Nabi mengaitkan antara wudu dengan iman. Kan begitu. Wudu dengan iman. Iman itu amal lahir apa amal batin? Amal zohir apa amal hati? Hati. Sedangkan wudu zohir. Nah, kita bisa lihat iman Rasulullah kaitkan dengan wudu. Berarti orang yang di hatinya ada iman, dia pasti terdorong oleh imannya itu melakukan perbuatan-perbuatan yang memang diinspirasi dan menguatkan keimanannya. Itu iman yang sejati. Kalau di dalam dirinya katanya ada iman, tetapi perbuatannya justru perbuatan yang menghancurkan iman itu, maka dia sudah masuk dalam jebakan syaitan. Hadirin, di hatinya ada iman. Kemudian dia pengennya wudu batal, wudu lagi, batal, wudu lagi. Nah, ini kan harus diperhatikan niatnya ya. Kalau niat wudu untuk sholat, maka hukumnya fardu. Jadi niatnya nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari. Kalau buat sholat, fardan lillahi ta'ala. Kalau untuk sholat, karena wudu untuk sholat hukumnya fardu. Tetapi kalau wudu ini sekedar untuk tajdid, memperbaharui kondisi, saya mau wudu padahal waktu sholat masih jauh begitu, maka niat wudunya nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari sunnatan lillahi ta'ala. Sampai sini jelas? Nah, ya, jadi ini perlu diperhatikan. Nah, Rasulullah bilang orang yang wudu terus-terusan itu pasti orang beriman, begitu. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi hadirin sekalian, suka tidaknya orang dengan wudu, ya, itu tanda iman. Ada orang yang demen, kan wudu air, berenang air bukan? Wudu air, berenang, mandi. Nah, ada orang demen mandi, demen berenang, kagak demen wudu. Kan begitu. Tapi yang salah juga, demen wudu, enggak demen mandi, salah juga. Yang bagus, yang baik-baik itu dia senang, ya. Tapi hadirin, yang menggerakkan dia berwudu apa? Iman. Makanya Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari, dan juga ini menjadi pembahasan para ulama, ya. Jamaah maju sedikit biar yang di luar bisa masuk. Yang di luar silakan masuk ke dalam. Tolong diarahkan di dalam, ya, Imam. Hadirin sekalian, jadi di dalam pembahasan fikih ini ada yang namanya isyrakun niyah. Isyrakun niyah. Isyrakun niyah itu satu amal berbeda-beda niat, atau satu amal niatnya lebih dari satu. Satu amal niatnya lebih dari satu. Contoh, misalkan saya mau sedekah, niatnya lillahi ta'ala, sekaligus ngebantu adik saya, misalkan begitu. Kira-kira boleh nggak? Nanti kita lihat. Kemudian umpamanya lagi, saya sholat supaya saya dapat tambatan hati diizinkan oleh mertua, akan begitu. Ya, jadi sholatnya supaya dapat dapat anaknya. Dia sholat ya, dilihatin mertua. Wah, kata mertuanya, Masya Allah, ini orang soleh banget. Kalau jadi laki anak saya, pasti anak saya juga jadi bahagia gitu. Padahal nih anak menantu nih calon yang laki, dia pengennya seperti itu, ya. Nanti kita lihat seperti apa. Lalu kemudian umpamanya saya puasa supaya saya sehat. Ada nggak yang begitu? Ada, hadirin. Nah, saya puasa supaya sehat. Jadi isyrakun niyah itu ada 3 bentuk. Ada berapa, Pak? 3.
Isyraqun niyah tadi maksudnya adalah satu amal lebih dari satu niat. Nah, ini perlu kita perhatikan ya, jangan sampai salah. Karena innamal a'malu binniyat. Semua perbuatan kita ini tergantung niat di awalnya, begitu. Yang pertama adalah niatnya itu lillahi ta'ala, tetapi kemudian ditambah dengan niat ibadah yang lain. Tadi itu seperti tadi, sedekah niatnya lillahi ta'ala. Terus ada niat tambahan. Ya, kenapa saya sedekah ke dia? Kan dia adik saya. Ya biar saya ngebantu dia, kan begitu. Umpamanya dia lagi kurang nih, saya yang bantu dah, begitu. Biar makin akrab, biar silaturahim makin kuat, dan ini adik kandung saya, umpama begitu. Ya. Itu yang niatnya ngebantu adik itu ibadah bukan? Ibadah, ya. Beda nih. Nah, kalau niat suatu amal ditambah dengan niat ibadah yang lain, maka satu amal itu yatadha'af ajruhu, pahalanya berlipat-lipat ganda. Shallu ala Nabi Muhammad. Pahalanya berlipat-lipat ganda. Nah, begitu. Pahalanya berlipat ganda. Kalau niatnya untuk satu amal, untuk ibadah, sedekah kan ibadah lillahi ta'ala. Kemudian kita niatkan untuk ibadah yang lain, begitu ya. Maka satu amal itu kita dapat pahala berlipat-lipat. Lalu kemudian hadirin sekalian, jenis isyraqun niyah yang kedua yaitu adalah niat lillahi ta'ala ditambah niat sesuatu yang mubah. Niat sesuatu yang mubah. Apa contoh mubah? Ya tadi itu, puasa niatnya pengen sehat. Sehat hukumnya apa? Mubah kan? Nah, puasa niatnya pengen langsing. Boleh nggak? Boleh nggak? Mubah nggak langsing? Apalagi kenapa pengen langsing? Supaya suami semakin istiqomah gitu. Supaya suaminya semakin istiqomah. Karena kita laki-laki, kata Rasulullah bilang kepada Abdullah bin Abbas, tazayyanu kama tazayyanna lakum. Hei laki-laki, dandan kamu seperti istri kalian dandan untukmu. Nah, jadi bapak-bapak suruh dandan ini. Ya, tapi jangan pakai bibir merah ya. Jangan pakai pipi merah, jadi kayak dakocan kita. Maksudnya dandan itu berhias, begitu. Jangan cuma istri disuruh berdandan, kitanya asal-asalan. Ya, ayo dekil begitu. Harus bersih begitu ya, wangi begitu. Ya. Giliran istri bau bawang komplain. Betul nggak? Oh betul Pak. Betul katanya. Iya boleh komplain. Ini kok istri bau bawang banget sih gitu. Begitu suaminya bau apa? Suaminya Masya Allah. Jadi tazayyanu kama tazayyanna lakum. Nah, ini hadirin sekalian, ini luar biasa kalau kita bahas mengenai masalah wudu. Jadi ketika seseorang menjaga wudu, nah itu luar biasa. Nah, kita kembali kepada niat. Dengan sesuatu yang mubah. Nah, sesuatu yang mubah. Bagaimana? Ada dua pendapat dari para ulama. Jumhur ulama mengatakan sah ibadahnya. Puasa Ramadan sekalian pengen sehat. Hukumnya apa? Sah. Puasanya sah enggak? Sah. Pahalanya ada enggak? Ada. Ya, pahalanya ada. Kalau puasa sekalian pengen sehat. Selama niat yang kedua atau tambahan itu mubah, maka boleh. Tapi pendapat ulama yang kedua mengatakan tidak sah ibadahnya. Nah, mana yang kita amalkan? Kita ambil jumhur ulama. Termasuk di dalamnya madhab imamuna al-imamus Syafi'i. Ya, jadi boleh. Kita niat puasa sunnah pengen sehat. Boleh. Niat puasa sunnah pengen langsing. Boleh. Ya. Lalu kemudian yang ketiga, isyraqun niyah itu
niat lillahi ta'ala, tapi ditambah dengan niat yang tidak baik. Kalau bahasa Arabnya muhbitun lil amal, perbuatan yang merontokkan pahala amal kita. Contoh, saya sedekah tapi pengen dipuji orang. Nah, itu baru rusak. Rusak nggak? Saya ingin tegaskan hadirin sekalian, jangan ada jamaah saya yang nilai hati orang. Nggak boleh. Rasulullah aja begitu. Jadi pernah kejadian begini. Sayyidina Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah dalam satu pertempuran, beliau mengalahkan seseorang, lalu kemudian orang itu mengucapkan la ilaha illallah, tapi tetap dibunuh. Lalu kemudian, kenapa kamu tetap bunuh? Dia itu pura-pura aja wahai Rasulullah. Kata Nabi, hal syaqaqta qalbah, apakah kamu udah belek hatinya, kamu lihat langsung bahwa dia benar-benar pura-pura? Nah, itu hati-hatinya Rasulullah SAW. Jadi ini pelajaran buat kita semua. Kita jangan nilai hati orang. Ah, itu sih orangnya begini-begini. Cukup yang zahirnya aja, ya. Umpamanya ada orang sholat ke masjid begitu, jangan kita bilang komentarnya jelek. Wah, tumben itu ke masjid. Ini mau kampanye, ya iyalah. Nah, itu tumben itu pakai kerudung. Ya, itu kan biasanya nggak pakai jilbab. Sekarang kok rapi bener pakai jilbab, gitu ya. Oh, terang aja orang dia mau nyalon misalkan begitu, itu ditahan hadirin sekalian, ditahan. Urusan itu urusan dia deh, urusan itu urusan dia. Kalau kita emang nggak mau pilih ya hak kita, kan betul begitu ya. Ya begitu. Tapi kita jangan apa namanya rontokin amal kita dengan menilai hati orang yang kita nggak tahu sama sekali. Jadi hadirin sekalian, kalau orang umpamanya melakukan satu perbuatan, ya sudah, kita lihat zahirnya saja lah, mudah-mudahan dia betul begitu. Makanya kalau kita beramal, umpamanya ada orang nyumbang ke masjid, semua keramiknya atau semua karpetnya dari saya, dari Bapak Fulan bin Fulan, umpamanya begitu, ya. Terus kata bapak-bapak, umpamanya, jangan bapak-bapak deh, kata orang begitu, kita nggak kenal. Kata dia gimana? Itu orang riak itu. Pengen dipuji itu. Nah, amal dia enggak, dosa dapat, apa untungnya? Betul enggak? Dia beramal enggak, dosa dapat, apa untungnya begitu orang? Enggak usah kita nilai begitu, ya. Mau disebutin nama, mau enggak disebutin nama, bukan urusan. Nyumbang disebut nama, boleh enggak? Tulis dong nama saya, ini Pak ini begitu. Boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Karena kita tahu bahwa Abu Bakar Siddiq itu 14 abad yang lalu itu nyumbang hartanya semuanya buat Rasulullah perang. Betul? Ria enggak? Enggak. Masalah ria urusan hati orang dengan Allah. Yang tahu dia dengan Allah. Kecuali dia ngomong, saya nyumbang pengen dipuji nih sama ente-ente. Nah, oh dia riak, baru bener. Karena diomongin. Selama nggak diomongin, mudah-mudahan dia ikhlas. Begitu. Jadi kita ini kalau ngelihat gitu, tolong kita lihat itu, usahakan sisi positifnya. Ya, sisi positifnya dulu dikedepankan begitu. Gitu hadirin sekalian. Nah, ini yang pertama, ya, keistimewaan wudhu. Jadi orang sering wudhu, maka berarti dia orang yang beriman. Artinya begini, semakin sering wudhu, imannya makin kuat begitu. Kalau dia paham ilmu wudhu. Saya sering jelaskan, wudhu itu bukan hanya kebersihan lahir, tapi juga kebersihan batin. Kemudian hadis yang kedua, diriwayatkan dari Abu Malik Al-Asy'ari, Rasulullah bersabda, "At-tuhuru syatrul iman," akhrajahu Muslim wan Nasa'i wa Ibnu Majah. Ya. Dalam riwayat lain dikatakan isbaghul wudu'i syatrul iman. Berwudu dengan baik itu adalah separuh dari iman. Nah, berarti wudu itu memang betul-betul berkaitan dengan iman. Malas wudu berarti ya,
Atau niatnya wudu begitu ya, niatnya jaga wudu. Nah, itu juga udah iman itu. Hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, saya mengajak kita semua, diri saya pribadi, setelah taklim ini jadikan wudu itu salah satu perbuatan yang kita suka. Dan saya sarankan, tadi saya udah jelaskan isyraqun niyah ada berapa macam? 3. Niat lillahi ta'ala dicampur dengan niat ibadah. Itu bagaimana? Pahalanya berlipat. Kemudian yang kedua, niat ibadah, niat lillahi ta'ala dicampur dengan yang mubah. Itu bagaimana? Boleh apa enggak? Boleh. Kemudian yang ketiga, niat lillahi ta'ala dicampur dengan amalan yang merontokkan pahala. Hancur pahalanya. Kan begitu? Ibadahnya enggak ada. Nah, enggak ada manfaatnya. Ya. Ibadahnya nggak ada manfaatnya. Allah yang tahu begitu. Nah, kalau kita udah tahu, nah saya sarankan, umpamanya puasa, nggak usah niat pengen sehat, nggak usah niat pengen sehat. Niat aja saya puasa lillahi, otomatis sehat nggak? Otomatis sehat nggak? Karena hadirin, meskipun jumhur mengatakan boleh niat ibadah dicampur dengan niat yang mubah, tapi kualitas pahalanya tentunya berbeda. Betul nggak? Kalau lillahi ta'ala satu berarti murni, makanya disebutnya ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu nggak bercampur, murni begitu. Murni. Kalau susu ya susu begitu, ya murni. Kalau madu. Cuman kan ada susu dicampur teh, kan begitu? Susu dicampur teh. Kalau di Mekah namanya syai halib. Enak nggak? Enak. Nah itu kira-kira seperti itu. Kemudian yang lain lagi, yang bagus dicampur yang jelek, kan begitu. Contohnya apa? Susu dicampur apa? Campur oli ya. Susu campur oli gitu, oli mesin. Nah itu kan jadi jelek. Kira-kira perumpamannya begitu. Tapi kalau kita ikhlas, niat kita murni hanya lillahi ta'ala, tentunya pahalanya lebih besar. Makanya daripada diniatin sholat, saya dulunya nggak sholat dulu, kemudian sholat. Kenapa kamu sholat? Ini kata saya kemarin baca jurnal ilmiah begitu. Jurnal ilmiah penelitian dari Amerika, Jerman dan sekitarnya begitu ya. Udah kayak waktu sholat ya. Jerman dan sekitarnya ini membuktikan bahwa gerakan-gerakan sholat ini mampu umpamanya begitu menjaga kesehatan persendian. Nah karena itu saya mau rajin sholat. Wah begitu hadirin. Boleh nggak begitu? Boleh. Tapi pahalanya yang mana yang bagus? Saya mau sholat, encok enggak encok, rematik enggak rematik, dengkul sakit, dengkul sehat, asam urat enggak asam urat, sholat. Gitu. Udah, pokoknya yang Allah kasih, yang Allah perintah pasti apa? Bagus, kan begitu. Udah kita yakin begitu aja udah. Nanti kalau ketemu bacaan puasa sehat, oh ya iyalah jelas saja lah Allah yang perintah, Rasul yang perintah, begitu. Jadi ibadah kita bukan karena hal-hal itu, tapi ibadah kita nomor satunya lillahi ta'ala. Nah, ini hadis yang kedua, bahkan menegaskan lagi bahwa wudhu itu separuh dari iman. Nah sekarang hadirin yang ketiga, Masya Allah, perhatikan ini. Bukti bahwa wudhu itu lahir dan batin. Hadirin sekalian, yang merasa banyak dosa, yang merasa banyak khilaf, yang merasa banyak lalai, sekarang sudah hijrah. Alhamdulillah. Yang dulunya lalai, dulunya sering tinggal yang wajib, ya sekarang udah hijrah. Alhamdulillah. Tapi dosa masih bikin nggak? Dosa masih ada nggak? Masih ada. Sekarang ini kabar gembiranya hadirin, dengan wudhu ya. Apa keistimewaan yang ketiga? Diriwayatkan dari Amr bin Abasah As-Sulami bahwasanya beliau berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, Allahumma salli wa sallim
wa barik alaihi wa ala alihi. Akhbirni amma 'allamakallahu wa ajhaluhu. Wah, Masya Allah, ini pertanyaannya istimewa banget nih hadirin. Ini pertanyaan nggak mungkin keluar kecuali dari orang yang satu, pengen selamat hidupnya dunia akhirat. Dua, cinta sama gurunya, muliain sama gurunya. Yang ketiga, cinta dengan agamanya, pengen benar hidupnya sesuai bimbingan dan tuntunan agama, bukan hidupnya diserahkan kepada hawa nafsunya. Pertanyaannya apa? Amr bin Abasah As-Sulami bertanya, "Ya Rasulullah, beritahu aku apa yang diajarkan kepadamu oleh Allah dan aku belum tahu." Shallu ala Nabi Muhammad. Hebat nggak pertanyaannya hadirin? Luar biasa ya. Beritahu aku apa yang Allah ajarkan kepadamu dan aku belum tahu. Kan ada juga orang nggak mau tahu. Ada nggak? Dikasih tahu, Allah salah teman. Apa sih? Begitu ya. Ini nanya begitu. Apa yang Allah ajarkan kepadamu, aku belum tahu. Masya Allah. Nah, kemudian dijawab ya. Dijawab, kata Nabi, "Ma minkum min rajulin yuqarribu wudu'ahu fayatamadmad wa yastanshiq fayantathiru." Kata Nabi, kalau ada seseorang di antara kalian, kemudian dia berwudu dengan baik. Nah, ini baru sampai apa nih hadirin? Ini belum semua nih. Fayatamadmad, dia kumur. Wa yastanshik, dia istinsyak. Wa yastanthir, dia buang air. Buang airnya dari hidung. Illa kharrat khataya wajhihi. Masya Allah. Ya, hadirin sekalian. Ini baru kumur, kemudian hidung, kemudian dibuang. Ya, saya udah pernah ajarkan. Nih jangan lupa nih, mau sempurna wudhu kita. Ya, ambil air dalam mazhab Imam Syafi'i itu kalau Nabi berkumur itu dan beristinsyak itu dari satu ghurfah wahidah, dari satu ambilan air pakai tangan begini. Jadi tampung air di tangan, telapak tangan, kemudian minum, sisanya kan masih ada, langsung masukin hidung dan istinsyak, dihirup, kemudian dikeluarin begitu. Yang belum biasa jangan dalam-dalam, kebakaran hidungnya ntar ya, panas begitu. Pelan-pelan, lama-lama terus begitu. Nah, yang belum istinsyak ubah. Ada juga yang saya lihat wudunya itu cuma noel-noel hidung doang pakai air. Saya lihat ini mazhab siapa nih noel-noel hidung nih? Jangan-jangan mazhab yang kelima ya. Mazhab apa? Mazhab Meruhiyah. Menurut saya. Jadi ambil air, ambil hidung segi hidung, toel-toel dong. Udah begitu. Itu ngikutin siapa? Ya, walaupun amalan sunnah, tapi sunnah itu kan melengkapi yang wajib. Manakala ada kekurangan dilengkapi dengan yang sunnah. Jadi caranya min ghurfatin wahidah. Coba kita lihat dalam kitab Fathul Mu'in misalkan, dalam fikih mazhab Imam Syafi'i disebutkan banget itu min ghurfatin wahidah, dari satu ambilan begini. Nah, begini ambil air, kemudian hirup, kumur-kumur, buang gitu. Kemudian sisa air ini langsung gitu ya. Makanya kumur-kumurnya jangan lama-lama banget, keburu habis ini air di tangan. Begitu mau dihirup udah nggak ada airnya ya. Begitu buang langsung begitu. Tuh praktekin tuh ya, biar sunnah kita makin sempurna. Istinsyak dihirup airnya, istinthar dibuang airnya. Kalau wudunya begitu, oh iya Buya, gimana saya selama ini nggak satu tempat. Kumur 3 kali lain, hidung 3 kali lain. Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Cuma kalau mau tahu seperti Nabi kerjakan ya begitu. Ya, begitu caranya. Min ghurfatin wahidah. Begitu. Nah, kemudian hadirin sekalian, apa ini akibatnya? Masya Allah. Kadang-kadang kita nggak sadar.
Ya, apa akibatnya? Illa kharrat khataya wajhihi. Semua dosa yang dia lakukan pakai mukanya Allah bersihkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada nggak dosa pakai muka? Contoh, apa dosa pakai muka? Apa contohnya? Hah? Mata, umpamanya mata, ya. Dosa nggak? Dosa. Dosa mata itu bagaimana? Hah? Nah, dosa mata tuh macam-macam. Melihat yang nggak boleh, betul? Nah, melihat yang nggak boleh. Tatapan itu bikin dosa, hadirin sekalian. Tatapan mata ke orang itu bikin dosa. Ada tatapan curiga, ya, tatapan belum apa-apa udah tatapan curiga. Itu tuh, nah, kan? Ada nggak tatapan curiga? Nah, tuh. Terus tatapan judes. Ada nggak tatapan judes? Hah? Orang udah sopan-sopan datang mata, ngapain lu? Oh. Masya Allah, minjem lagi ya. Kemarin aja belum pulangin, udah minjem lagi. Mikir begitu. Wah, Masya Allah. Saya pernah pesan hadirin sekalian ya. Lupa nggak nih? Mudah-mudahan nggak. Dan mudah-mudahan udah diamalin. Pantang rumah kita didatangin tamu, bawa keperluan, bawa hajat dia, pulang tangan pantang, ya, pulang tangan kosong. Saya minta duit, minta tolong pinjam duit 50 juta umpama, ya, kita nggak punya atau punya tapi jangan bohong. Kalau punya jangan bohong. Aduh, saya benar-benar habis ini, ntar bener-bener habis, bener habis. Kalau nggak percaya lihat di berangkas. Wah, gitu ya. Bilangnya yang bener aja, saya banyak duit sih banyak gitu. Cuman keperluan juga lagi banyak. Cakep nggak begitu? Jadi nggak bisa minjemin 50 juta. Entah kalau minjemin saya keperluan saya nggak bisa Pak, mohon maaf. Gitu aja. Nggak enak Bu ya. Loh, sama orang nggak enak, sama Allah enak bohong. Kan begitu. Mendingan sama orangnya aja jujur. Ya saya sih ada segitu. Cuman saya banyak keperluan ini, mohon maaf ya. Oh ya udah deh, makasih deh. Sendu mukanya. Pulangnya berdatang matahari, pulang gerhana, kan begitu ya. Karena apa? Karena kepengenan dia enggak, ada pikiran yang segala macam. Ah, ini kesempatan kita, bahagiain dia. Kita nggak bisa ngasih pinjem, amplopin deh tuh, amplopin. Pak ini buat bapak dia bawa pulang. Oh, Masya Allah, bukan pinjaman, bukan pinjaman. Ini hadiah dari saya buat bapak, gitu ya. Bisa nggak? Bisa. Nah, begitu dibuka di rumah, kan minjem 50 juta. Begitu dibuka di rumah, 15.000 ya. Alhamdulillah. Girang tak kira-kira? Oh, siapa yang gak girang dikasih hadiah 15.000, kan begitu? Tapi jangan diikutin 15.000 amat lah ya. Girangin tamu-tamu yang datang ke rumah kita. Nah, jadi di antara kesalahan wajah seperti itu. Banyak dosa kita di wajah, bukan hanya mata ya, tapi juga tatapan mata kita. Kemudian raut wajah kita. Cemberut sama orang tua. Dosa enggak? Sama orang tua cemberut. Begitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dosa kita nih banyak di muka nih, baru muka itu Pak, dosa kita udah banyak. Nah tapi kata Nabi, siapa yang kumur-kumur, ini belum basuh wajah Pak, Masya Allah, ini luar biasanya ini. Kan kita logikanya basuh wajah, dosa-dosa wajah, rontok. Nah ini, baru kumur-kumur, baru istinsyaq, baru istinsar namanya. Kalau masukin air ke hidung, dihirup namanya istinsyaq. Dikeluarin dari hidung namanya istinsar, dikeluarin begitu. Kata Nabi, kharrat khataya wajhihi. Ketika kita melakukan berkumur-kumur, menghirup air, mengeluarkan air, maka hadirin sekalian, mulai rontok dosa-dosa di wajah kita. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah di sini coba kita lihat apa yang saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Wudhu itu jangan cuma niat bersih badan,
bersih tangan, bersih muka, begitu ya. Ada yang niat, saya sering wudhu Pak. Kenapa? Karena saya ngerasa kalau wudhu saya awet muda, kata orang-orang. Ada nggak yang begitu? Hah? Awet muda. Ya. Saya kata orang-orang, padahal umur saya ini udah 71. 70? Tapi kata orang-orang 17. Oh, saya bilang itu bukan masalah itu, terbalik kali gitu. 71 jadi 17. Nah, begitu. Yang nggak bisa dibalik 77. Nah, itu nyerah deh tuh. Ya, nggak bisa dibalik deh itu. Kalau 75 masih bisa ngaku 5, 72 masih bisa ngaku 27. Nah, kalau 77 udah nyerah udah itu. Saya wudhu awet muda. Nah, jangan kalau begitu, nggak usah niat begitu, niat aja ibadah ya begitu ya. Nah, kemudian thumma idza ghassala wajhahu kama amarahu Allah illa kharrat khataya wajhihi min atrafi lihyatihi ma'al ma'. Kemudian kalau dia basuh wajahnya. Nah, ini saya ingin pertegas lagi hadirin. Jadi sambil bahas ini kita ulang gerakan wudhu ya. Tadi kumur-kumur sudah tahu kan? Sekarang membasuh wajah. Seperti apa Nabi melakukannya? Ambil air dengan 2 telapak tangan. Karena dalam wudhu itu hanya ada 2 gerakan. Ada al-ghaslu, ada al-mashu. Yang pertama al-ghaslu, membasuh. Al-mashu, mengusap. Jadi wudhu itu ada 2. Basuhan dan usapan. Membasuh dan mengusap. Bahasa Arabnya al-ghaslu dan al-mashu. Al-ghaslu ini harus ada air yang mengalir. Al-mashu cukup basah. Jelas? Sekarang muka, coba lihat muka. Ghaslul wajhain. Ghaslu, membasuh, berarti harus ada air yang mengalir. Gitu. Termasuk pakai semprotan. Kalau nanti wudhu pakai semprotan, umpamanya ada yang sakit nggak bisa wudhu ke toilet, ya jangan langsung tayamum. Orang banyak air kok tayamum. Udahlah, Bapak nggak usah sholat, lagi sakit. Allah juga Maha tahu. Mati dia nggak sholat gara-gara siapa? Gara-gara anaknya ngasih tahu. Tuh makanya anak kita tuh ajak taklim, ya. Pak, udah Pak, repot Pak. Ke kamar mandinya repot. Mau wudhu, kamar mandi, jalan udah sempoyongan. Emang gak capek anak? Mikir dong Pak. Lama lagi. Lama lagi. Mending kalau cepet, kata anaknya begitu. Saking keselnya. Ya. Udah Pak, gak usah sholat, udah gak usah wudhu, udah. Tayamum aja udah. Allah juga Maha tahu. Masya Allah. Air ada nggak? Wah, itu aku air mineral di bawah 2 karton. Itu air bukan? Hah? Boleh nggak tayamum ada air? Nggak boleh. Kecuali ada air, tapi tubuhnya nggak bisa nerima air. Nah, itu lain lagi. Ya. Umpamanya ada luka bakar, ya. Air banyak, wuduin nggak? Oh, nggak apa-apa Pak, saya wuduin. Ini makanya taklim ini penting di sini. Jangan salah sono sini begitu. Ya, ada air karena capek, udah tayamum aja dah begitu ya. Padahal disemprot bisa nggak? Disemprot bisa. Nah makanya harus mengalir tuh airnya. Kalau buat wajah, serot. Udah ada air turun, naik. Ah cukup berarti nih. Ayo muka gitu. Diwuduin boleh? Boleh. Ya boleh. Nah ini ada lagi yang saking semangatnya ngaji, cuma ngajinya mungkin salah denger ya. Bapaknya ada luka bakar sekujur tubuh, udah Pak, ayo Pak kita wudhu Pak. Kalau Bapak mati syahid insya Allah begitu. Ya Allah, tuh Bapak teriak-teriak diwudhuin sama anaknya. Tahan Pak, tahan. Setiap rasa sakit menggugurkan dosa Pak. Ayo Pak, Bapak kan banyak dosa. Akhirnya gak kuat nahan sakit, mati bapaknya. Ya Allah ya Rabbi. Fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dalam matan Subat begitu. Kalau beramal pakai ilmu, kalau nggak pakai ilmu rusak amal kita. Jadi wajah begini, ambil, kemudian mulai dari bagian atas ya. Nih, perhatikan, ambil air mulai dari bagian atas. Bu ya, kalau semua begini boleh. Yang penting jangan ditampar-tampar airnya. Ada nggak wudhu suka nampar-nampar tuh? Ada nggak? Nah, itu hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh. Tapi sah nggak wudhunya?
Sah, cuman bocor tipis begitu. Ya, ibaratnya bocor tipis, bocor halus. Orang Padang hati-hati ngomong bocor halus. Bocor alui katanya ya. Nah, itu hati-hati, beda lagi. Nah, pahalanya bocor dikit. Nah, ini begini. Tuh, ke bawah, baru ke bawah nih. Alirkan airnya ke bawah, tarik ke bawah. Kemudian baru jeratakan, ya. Yang punya jenggot jeratakan. Jangan lupa ini jempol sama telunjuk di ujung nih. Ini yang udah banyak ditinggalin. Kesempurnaan membasuh wajah, ya. Nih, habis wajahnya rata, terus ini telunjuk ke sini, jempol ke sini, basuh mata kita nih sampai ujung mata yang kena tulang hidung. Terus keluarin lagi. Nah, begitu. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, nih yang belum begini amalin. Nah, begini. Nggak usah ngambil air lagi, nggak usah. Gini. Jadi ambil air dari atas ke bawah, ratain, langsung begini nih, tuh. Keluar lagi. Ya? Nah. Kata orang kalau begini ntar nggak kena penyakit mata, terserah. Saya niatnya lillahi ta'ala. Kata orang basuh wajah begitu ngikutin Nabi, awet muda, terserah. Ya. Mau kagak awet muda juga lillahi ta'ala. Ya. Kata orang yang mukanya gelap jadi cerah, terserah. Mau tambah hitam juga nggak apa-apa, yang penting wudhu begitu ya. Nah, ini hadirin sekalian. Jadi ini nanti kita akan lanjutkan dan kita akan lihat bagaimana wudhu itu luar biasa. Bayangkan wudhu itu bisa merontokkan dosa. Ya, wudhu bisa merontokkan dosa. Jadi banyak sekali, masya Allah. Ini kalau belajar ini cara merontokin dosa banyak betul. Ya, termasuk bapak-bapak, ibu-ibu duduk di masjid nunggu waktu sholat. Selama nunggu waktu sholat itu rontok dosa-dosanya. Banyak dosa-dosa diampuni. Begitu, dosa-dosa diampuni oleh Allah, ya. Nah, saya kira ini taklim kita untuk kesempatan pagi hari ini baru yang ketiga. Tadi saya bilang ada berapa? Ada 20, 25, masya Allah. Mau tahu yang 22? Mau tahu nggak yang 22-nya lagi? Nah, insya Allah kita hadir Sabtu yang akan datang. Insya. Nah, hadirin sekalian, mari sama-sama kita perbaiki cara wudhu kita. Kita perbaiki niat wudhu kita perbaiki kecintaan kita terhadap wudhu kita. Semakin cinta untuk berwudhu, semakin sering untuk berwudhu, niatnya lillahi ta'ala, bukan langsing, bukan awet muda, dan lain sebagainya, begitu ya. Dan juga kita perbaiki caranya. Jadi semuanya kita perbaiki. Insya Allah, mudah-mudahan dengan wudhu, dosa-dosa kita semakin bersih, tubuh kita semakin ringan. Ya, ketika masuk ke dalam alam barzakh, ke alam kubur, mudah-mudahan ringan dari segala dosa-dosa. Amin ya rabbal. Hadirin sekalian, sebelum saya tutup, sekali lagi karena masih dalam proses pembangunan, masih dibuka kesempatan bagi jamaah untuk wakaf, infak dan sedekah, berpartisipasi dalam mewujudkan gedung sekolah tinggi Madinah Quran yang insya Allah akan mencetak mahasantri penghafal Al-Quran. Yang komitmen kami tidak akan diwisuda kalau belum hafiz 30 juz, meskipun IP-nya berapa. Tapi kalau belum hafiz 30 juz, enggak diwisuda. Itu syarat mutlaknya. Ya, dan ini kita tanamkan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Dan prinsip Madinah Quran saya tanamkan kepada santri dan juga kepada semua pengurus. Nuwahhid la nusyattid. Kami ini mempersatukan, tidak mencerai-beraikan. Nubasyir la nunafir. Yang kami sampaikan adalah kabar gembira, bukan bikin orang ketakutan, lari tunggang langgang, bukan menebar ancaman sehingga hati orang penuh ketakutan terhadap agamanya. Yang kita sampaikan adalah kabar gembira. Karena itu hadirin sekalian, yang ingin berpartisipasi dan tidak mau ketinggalan, saya persilahkan untuk menyalurkan infak, zakat, sedekah, wakafnya untuk pembangunan sekolah tinggi Madinah
Quran. Dan alhamdulillah sudah kami terima beberapa wakaf dari jamaah yang insya Allah komitmen kami di Madinah Quran, apa yang Bapak Ibu sampaikan tergantung daripada niatnya. Kalau niatnya buat beli granit, ya beli granit. Ya, niatnya buat pembangunan secara umum, boleh dibeli macam-macam. Niatnya buat beli semen, buat beli semen. Seperti itu. Tidak akan kami pakai untuk ngasih makan santri. Karena kalau niatnya beli semen dikasih makan santri, ntar nasinya keras. Ya. Karena apa? Rasa semen, begitu. Pokoknya insya Allah kita niatnya sesuai dengan niat bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Dan alhamdulillah sudah diterima di Masjid Jami At-Taqwa wakaf TV. Berapa inch? Wakaf TV 50 inch ya, beserta standingnya supaya ibu-ibu kelihatan. Katanya ibu-ibu nggak kelihatan kan? Sekarang kelihatan nggak, Bu? Oh, udah kelihatan. Alhamdulillah. Ya. Wakaf dari Bapak Haji Ari, mudah-mudahan menjadi aliran pahala yang terus mengalir. Dan juga diterima wakaf 10 juta rupiah. Wakaf dari jamaah di Kemayoran. Tapi buat At-Taqwa. Nah ini antik kan? Orangnya di Kemayoran, tapi wakafnya di At-Taqwa di sini. Ya. Untuk renovasi toilet Masjid Jami At-Taqwa. Ya, mudah-mudahan bisa segera dilaksanakan dari Haji Dedi Harjanto. Ya, beliau domisili di Kemayoran. Nah karena itu sekali lagi bagi yang ingin wakaf, infak, sedekah untuk sekolah tinggi, penghafal Al-Quran, saya persilahkan. Saya buka seluas-luasnya. Boleh langsung transfer ke rekening, boleh ba'da ta'lim langsung menghubungi saya, dipersilahkan. Mudah-mudahan menjadi aliran amal dan pahala yang terus mengalir untuk kita dan untuk anak-anak keturunan kita ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami yang hadir di majlis ini ya Allah. Wala aiban illa satarta. Ya Allah, aib-aib kami tutup ya Allah, dunia dan akhirat. Wala maridan illa syafaitah, yang sakit berikan kesembuhan. Wala dainan illa qadaitah, yang berhutang mampukan untuk melunasi hutang-hutangnya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah ya rabbal alamin. Yang memiliki hajat dan rencana, mudahkan urusannya untuk kemaslahatannya dunia dan akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Isra.